Pengertian integrasi nasional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi nasional itu memiliki dua arti, yakni secara politis dan antropologis. Secara politis berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu wilayah nasional. Ya, contohnya kayak di Indonesia kan terdiri dari berbagai suku bangsa dan ras. Dari berbagai suku bangsa dan ras itu disatukan di Indonesia menjadi satu bangsa, yakni bangsa Indonesia. Kalau secara antropologis, proses penyesuaian berbagai unsur kebudayaan yang berbeda. Unsur kebudayaan yang berbeda itu seperti bahasa. Orang Jawa pakai bahasa Jawa, ada yang pakai bahasa Jawa, ada yang pakai bahasa Sunda. Kalau orang Jawa bicara bahasa Jawa kepada orang Sunda, kemungkinan besar orang Sunda tidak paham dengan apa yang diucapkan orang Jawa. Jadi perbedaan bahasa pakai satu bahasa yang bisa dimengerti, yakni bahasa Indonesia. Intinya dari dua pengertian tersebut, integrasi nasional adalah proses suatu usaha dan proses untuk menyatukan berbagai perbedaan yang ada di suatu negara tersebut, dari perbedaan suku bangsa, bahasa, ras, dan lain-lain. Nasional tentang faktor pendukung. Yang pertama, faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. Dahulu kala negara Indonesia telah dijajah oleh negara asing, negara lain, antara lain Belanda, Jepang, dan lain sebagainya. Nah, rasa senasib yang dialami oleh rakyat Indonesia itu menjadi faktor pendukung untuk mereka bersatu dan memerdekakan bangsa Indonesia. Yang kedua, keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Jadi keinginan rakyat Indonesia sangat kuat untuk bersatu melawan penjajah sekutu dan bersatu untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Yang ketiga, rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dibuktikan perjuangan merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan. Perjuangan rakyat Indonesia dengan penuh kekuatan dan penuh kerjasama dan bersatu melawan sekutu, merebut kemerdekaan yang mereka miliki itu menjadi bukti, faktor pendukung untuk mereka mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang keempat, rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, sebagaimana dibuktikan oleh banyak pahlawan bangsa yang gugur di medan perjuangan. Para pahlawan dan para pejuang-pejuang rakyat Indonesia telah gugur. Itu membuktikan semangat mereka dan perjuangan mereka rela berkorban demi bangsa Indonesia. Yang kelima, kesepakatan antara konsensus nasional dalam perwujudan proklamasi kemerdekaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, bahasa kesatuan bahasa Indonesia. Jadi mereka itu bersepakat dalam mewujudkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama yaitu masyarakat Indonesia yang heterogen atau beraneka ragam, yaitu adanya perbedaan antar kesukubangsaan seperti kebudayaan daerahnya, bahasa daerah, agama yang dianut, ras, dan sebagainya. Yang kedua yaitu wilayah negara yang begitu luas, yaitu terdiri atas ribuan kepulauan yang dikelilingi oleh lautan luas. Yang ketiga yaitu adanya kemungkinan ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan, yaitu merangsang pada ketuhanan, persatuan, dan kesatuan bangsa, baik dari dalam maupun luar negeri. Keempat yaitu masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil pembangunan, seperti jalan yang tidak layak pakai dan pembangunan jalan yang belum merata. Dan walaupun sudah dilakukan pembangunan, itu pun bisa tidak selesai dan tidak sempurna. Dan pembangunan itu pun belum merata, hanya di daerah-daerah tertentu. Padahal daerah lain juga ingin memperbaiki bangunan yang rusak. Nah, itulah yang menimbulkan rasa ketidakpuasan antar ras, suku, dan agama, dan antar golongan.
Kelima yaitu paham etnosentrisme di antara beberapa suku bangsa, yaitu menonjolkan kelebihan dari budayanya dan menganggap budaya negara lain itu rendah.